Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kota Madinah akan melakukan kegiatan yaitu di pagi hari ini dari UPT SMP Negeri 11 Kota Pasuruan tentang topik yang mungkin umum yang memang harus dimiliki. Jadi umum tapi penting, yaitu tentang sekolah sehat. Nah, apa sekolah sehat itu? Nah, ini ada narasumber dari Puskesmas Gadingrejo. Jadi yang pertama Pak Ahmad Roma, BIMD Koordinator Promosi Kesehatan. Dan yang kedua di samping saya adalah Bu Iin Prihara Juli RAMK, Koordinator Kesehatan Lingkungan. Oke guys, jadi nampaknya tentang promosi kesehatan dan juga lingkungan sangat pas ketika berbicara tentang sekolah sehat. Oleh sebab itu, ya saya akan mewawancarai beliau berdua dalam rangka untuk mengorek informasi apa sih sebenarnya sekolah sehat itu. Ya, yang kita awali dari Pak Rama atau Bu Iin. Pak Rama dulu ya. Pak Rama, kalau kita melihat ini adalah program nasional, bukan hanya di lingkungan kesehatan saja, tapi di lingkungan lembaga pendidikan atau sekolah, mulai dari tingkat terbawah hingga tingkat ke atas itu disarankan untuk menciptakan sekolah sehat. Nah, apa sih sebenarnya sekolah sehat? Mohon izin Pak Kepala Sekolah. Jadi untuk arti dari sekolah sehat ini bisa dijadikan sebagai sekolah yang membudayakan sehat bergizi, kemudian sehat fisik, dan sehat imunisasi. Dari tiga serangkaian ini nanti ada bla 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 pemecahannya. Yang jelas dikategorikan sehat bergizi ada sangkut pautnya nanti dengan kantin, ya, dengan makanan yang biasa dikonsumsi oleh adik-adik atau siswa-siswi yang ada di sekolah. Ya itu guys, sekilas informasi tentang apa sih makna sekolah sehat itu. Jadi ada, ya intinya ketika berbicara tentang baik itu sehat secara fisik termasuk sehat rohani juga. Ya ini yang paling penting, karena kita ini tidak hanya tidak sehat fisik, tapi kadang-kadang tidak sehat rohani gitu ya. Nah ini sekarang Bu Iin, apa sih sebenarnya urgensi dari sekolah sehat ini? Mungkin boleh saya bantu dulu. Okay. Jadi untuk urgensinya itu kemarin dari data survei yang dari survei Riskesdes dinyatakan bahwa ternyata kebiasaan para siswa dan siswi ini baik di rumah ataupun di sekolah konsumsi makanan sehat itu kurang, ya kan Pak. Untuk perilaku pun juga mereka ini adalah calon-calon pemimpin. Sedangkan kebudayaan yang ada di sekolah ini terkait dengan perilaku aktivitas fisik, mereka sekarang metodenya sudah jarang sekali dengan aktivitas fisik seperti olahraga zaman-zaman dulu ya Pak, zaman kita dulu. Nah, sedangkan zaman sekarang lebih banyak ke gadget. Maka dari itu kami himbauannya dengan adanya sekolah sehat harus ditekankan kembali adanya rutinan untuk melakukan aktivitas fisik atau disebut dengan olahraga pagi begitu Pak. Ya, oke guys, saya teringat bukunya Nadesul, yaitu Sehat di Usia Senja. Nah, beliau menekankan dua hal yang paling penting, yaitu tentang gaya hidup dan pola makan. Ini adalah sumber dari penyakit ketika kita tidak bisa memanagenya dengan baik. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Rahma, olahraga. Seorang motivator, Prof. Dr. Ibrahim Al-Fiqi, ada komplain dari seseorang itu mengatakan bahwa saya tidak sempat olahraga. Apakah Anda sempat makan? Ya makan, kita terprogram. Kenapa tidak terprogram untuk kesehatan Anda? Jadi bukan hanya makan tapi kesehatan juga. Nah ini kan problem kita ini jarang olahraga, bukan hanya siswa kan, tapi kami yang guru-guru juga kepala sekolah karena merasa usia tua waktunya padat tidak sempat olahraga. Padahal itu sempat sebenarnya. Ya baik itu sore hari, baik itu malam dan sebagainya. Nah oleh sebab itu guys, tolong kita berdayakan kegiatan kita ini antara lain untuk kegiatan olahraga selain mengkonsumsi makanan yang bergizi atau nutrisi. Nah kita ini kan problem Pak Rama dan Bu Iin. Jadi anak-anak kita kan rata-rata menengah ke bawah statusnya, sehingga
ketika ada gerakan makan ikan laut, ini kami rata-rata ini tidak mampu untuk beli itu, susah gitu ya. Jadi karena ya lingkungan kondisi ekonomi seperti itu, sehingga anak-anak itu seperti itu, membawa bekal aja juga terbatas Mas. Ya karena orang tuanya tidak sempat, ada yang tinggal tidak dengan orang tua. Ini ada problem kita bersama sebenarnya ya. Karena apa ya, orang tuanya itu memang harus peduli, harus care dulu. Ya selain ada program-program yang di sekolah. Ya ini yang kalau kita melihat tadi secara abstrak tentang definisi, tentang urgensinya, tapi yang juga menarik ini apa sih kira-kira contoh konkret, ya, contoh yang nyata dari kegiatan ini sekolah sehat. Ya. Sekolah sehat itu bisa dicontoh konkretkan adalah kegiatan aktif yang ada di UKS, Bapak. Selama di dalam UKS ini dalam kegiatan secara berkala terus, artinya baik itu pemeriksaan fisik yang secara berkala di dalam UKS ataupun memantau adik-adik dikala ada sakit, UKS pun bisa membuka seperti itu. Artinya begini, dari kegiatan di dalam UKS, trias UKS ini paling tidak ada hubungannya budidaya kesehatan di lingkungan sekolah. Minimal di Sabunga yang selalu diterapkan oleh Bapak Wali Kota kita. Seperti itu. Ya. Oke, jadi guys, yang paling penting adalah revitalisasi UKS. Sehingga UKS itu tidak hanya untuk mengobati saja, tapi ada pencerahan juga ya. Nah ini kebetulan UKS kami kadang-kadang waktu istirahat mengumpulkan beberapa anak, kemudian mengedukasi. Ya, ini kan otomatis memberi edukasi kepada temannya yang lain. Ya, walaupun kita tidak secara klasikal, itu ada getok tular. Ini yang lebih efektif menurut saya apapun ya. Nah itu seperti itu. Mudah-mudahan nanti kegiatan penyuluhan dan sebagainya UKS itu berjalan lebih maksimal. Nah kami berharap juga ada ya partnering program juga, jadi dinas kesehatan ataupun puskesmas tidak hanya datang pada waktu program ini, tapi secara kontinu ada pembinaan-pembinaan untuk kemajuan yang ke depan ya. Nah itu ya Bapak, jadi secara konkret ya. Nah ketika kita melihat anak-anak itu yang pola hidup, pola makan yang kurang tertata seperti itu, ini bagaimana sih upaya kita untuk memberdayakan anak-anak supaya tahu tentang makna kebersihan dan kesehatan dalam diri mereka. Oke, dari artinya dari bahasa yang pertanyaan seperti ini, paling susah itu memang kita memberdayakan dan membuat pemahaman buat adik-adik sekalian supaya istilahnya mau dulu untuk mau menerapkan kebiasaan untuk makan makanan sehat, membiasakan diri untuk berperilaku sehat. Itu akan susah kalau mana mereka ditawarkan. Apabila kalau di sekolah ini punya kebijakan, alhamdulillah kita lihat barusan keliling di SMP 11 bahwasanya setiap pojok sudut SMP 11 selalu ada slogan yang menyatakan membangkitkan gairah adik-adik sekalian ini untuk ajakan selalu untuk berperilaku membudayakan hidup bersih dan sehat. Saya lihat juga banyak sekali di sini tempat sampah itu selalu ada di setiap pojok tempat di SMP 11. Artinya tidak ada alasan lagi dan tidak ada komplain bagi untuk adik-adik mau buang sampah itu di sembarang tempat. Itu salah satu budidaya yang harus kita leluhurkan buat yang lain. Artinya yang kami lihat dari konsep yang ada di SMP 11 ini, insya Allah kalau perlahan tapi pasti Pak, begitu Pak. Ya, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh sekolah ataupun instansi yang lain dalam menciptakan baik itu instansi sehat, baik itu sekolah sehat. Di antara lain tentang membawa bekal ya bagi siswa, walaupun secara temporer gitu ya, mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali dan semuanya, termasuk makan bareng gitu ya. Jadi upaya untuk menciptakan lingkungan yang yang nyaman gitu, anak-anak bisa. Nah ini bagaimana sih efektivitas dan efisiensi membawa bekal bagi siswa itu? Sebenarnya kalau dari sudut kami di kesehatan ya Bu In, mohon izin, kalau versi pembudayaan untuk pembawaan bekal Pak, kami rasa ini adalah suatu metode satu rasa satu dengan yang lain. Artinya tidak ada lagi yang namanya aku ini makan ini loh, kebiasaan yang salah satu siswa ini sukanya makan ikan, yang satunya nggak bisa makan ya. Ini yang bisa mungkin etikatnya itu tujuannya untuk sama-sama bisa merasakan makan bersama. Yang pertama, yang kedua
melihat kebiasaan dari satu persatu anak siswa ini tadi, ternyata makanan kebiasaan yang dimasak ibuku ini kurang sehat lah. Artinya dengan adik-adik yang lain bisa menunjukkan makananku setiap hari seperti ini ya, berbondong-bondonglah dengan tekanan seperti ini. Kami rasa dengan adaan ini adik-adik ini akan bisa mengedukasi untuk keluarganya. Bu, aman sing sehat itu ternyata iki lah begitu. Iya. Ternyata tidak perlu memang begitu loh Bapak maksudnya ya. Oke guys, itu paling tidak kita harus membiasakan diri. Jadi kita harus mencontoh atau meniru kalau memang itu makanan kita kurang nutrisi, kurang bergizi, melihat kalau mungkin makanan teman kita lebih bagus, mengapa tidak kita tiru. Nah, ini adalah upaya-upaya mengedukasi tentang gizi, bagaimana gizi itu harus memang kita tanamkan dalam diri kita. Nah, memang tidak terasa. Nah, ketika mulai kecil tidak diberi gizi dengan baik, itu sudah besar, sudah SMP, itu tidak jarang tulangnya rapuh gitu. Tulangnya rapuh. Nah, ini adalah kiat kita, apalagi kita nanti suatu ketika kan anak-anak sudah mau berkeluarga, sehingga memberikan edukasi kepada anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka agar mereka hidup dalam kondisi yang serba bergizi. Tidak harus mahal, ya tidak harus mahal. Tapi gizi itu memang harus seimbang dalam diri kita. Ya baik gizi secara abstrak maupun konkret. Yang konkret itu ya makanan tadi. Ya yang tidak konkret berarti yang abstrak itu yang lain ya, gizi spiritualitas, gizi apapun dan sebagainya. Nah, ini kemudian antara lain untuk mendukung ya, selain lingkungan bersih, mendukung sekolah sehat, selain lingkungan bersih, kemudian kebiasaan anak-anak, kemudian warga sekolah, baik kepala sekolah, guru dan semuanya tertata hidup bersih dan sehat juga. Yang tidak kalah menariknya, yang sebagai pelayanan kepada anak-anak didik, kepada warga sekolah itu kantin. Nah, itu kantin itu memang harus kantin yang sehat gitu. Artinya kantin yang mampu juga mengedukasi, menyediakan makanan dan minuman yang sangat nutrisius dan tidak buruk. Nah, ini bagaimana sih kita mendesain kantin sehat itu? Untuk kantin sekolah sehat itu yang pertama itu sekolah harus bisa menyediakan bangunan yang permanen, bebas dari binatang mengerat seperti tikus, seperti kecoa. Dan kemudian selanjutnya menyediakan meja, kursi untuk murid-murid makan ya, makan yang ada di kantin tersebut. Kemudian menjaga kebersihan, ada tempat cuci tangan, ada tempat sampah. Yang terpenting lagi itu penjama makanannya harus sehat. Kalau ada flu ya tidak boleh berjualan. Kalau ada batuk juga tidak boleh berjualan, karena itu membahayakan murid-murid yang lagi makan di kantin tersebut. Ya. Oke guys, itu tentang sekilas tentang kantin sehat. Jadi ada beragam faktor dan aktivitas yang mungkin harus kita lakukan. Artinya dari penjual maupun pembeli itu harus sama-sama sehat. Ya, tidak hanya makanan yang dijual, termasuk ada infrastruktur. Jadi sarana prasarananya yang harus dimiliki oleh sekolah, meskipun itu bertahap. Ya, karena kantin itu tidak ada dari bos tidak boleh, bosnya juga tidak boleh. Ya, makanya kita harus mandiri. Ya, dari kantin sendiri, dari kantin kita dapat membangun dan semuanya. Nah, ini kita akan bertahap membangun. Kita memang ingin jadi yang pakai porselen dan semuanya, terus ada etalase yang cukup menarik. Nah, memang kita kepingin itu. Yang mungkin dalam beberapa bulan ini niat itu akan terwujud. Rencana tidak lanjut. Tidak lanjutnya ya. Nah, ini bagaimana sih kita memberi saran? Artinya kita memang sebagai guru di kelas juga memberikan saran tentang hidup bersih dan sehat kepada siswa itu. Wabil khusus siswa UPT SMP Negeri 11. Ya, ini artinya kehidupan bersih dan sehat itu bukan hanya menjadi kebiasaan saja, tapi itu lebih dari itu menjadi kebutuhan, menjadi need, bukan hanya custom, jadi kebiasaan, menjadi need, kebutuhan. Ketika menjadi kebutuhan, sampai kapanpun dia tetap butuh. Ya, ini bagaimana sih membangun tradisi anak-anak merasa butuh untuk hidup bersih dan sehat, karena lingkungannya seperti itu. Sehingga lingkungan yang tidak memperhatikan, lingkungan di rumah tidak memperhatikan seperti itu. Padahal di sekolah kita harus mengedukasi lingkungan yang
bersih dan sehat. Ini bagaimana sih kita memberi advice atau nasihat kepada anak-anak kita supaya cinta atau tradisi hidup bersih dan sehat. Oke, saya ini mohon izin Pak Kepala Sekolah. Jadi artinya begini, segala sesuatu yang namanya pemberdayaan yang ingin mendongkrak, mengajarkan, memahamkan kepada adik-adik sekalian, itu kalau dari segi kebersihan, kebiasaan untuk sehat dan sebagainya, itu akan menjadi susah apabila tidak tadi di awal tidak kita paksakan. Artinya dalam fase-fase anak-anak seperti ini anak-anak yang fase-fase pancaroba ya, istilahnya sudah hampir mencari jati diri mereka untuk yang benar bagaimana. Paling tidak di dalam sekolah bisa ditekankan di lingkungan wajib untuk bersih. Yang pertama, membiasakan untuk lingkungan terutama di dalam kelas itu harus bersih dan cerah utamanya. Selagi lingkungan kita bersih, selagi lingkungan kita itu indah, kita akan mendapat pelajaran dengan baik, dengan nyaman, dengan nikmat, dan semua yang ada di lingkungan kelihatan bersih, indah. Itu insya Allah kita akan menjadi masa depan yang baik begitu. Artinya pesan dari kami, kebiasaan itu belum tentu baik, mari kita biasakan yang baik. Ya, oke guys, nampaknya ada semacam tradisi bijak yang harus kita lakukan agar kita tadi itu, yaitu katanya Nadesul, pola hidup. Kita harus mengubah pola hidup kita. Dari dulu tidak sehat, tidak bersih, atau makanan kurang bergizi, harus kita ubah. Nah, kemudian yang kedua adalah pola makan. Pola makan kita ya itu tadi harus bernutrisi, harus bergizi. Tidak asal makan gorengan banyak minyaknya langsung dimakan dan semuanya. Nah, ini adalah yang kurang baik, apalagi gorengan itu di luar. Kalau di rumah masih kita bisa mengontrol ya minyaknya, kadar minyaknya itu. Kalau enggak ya sulit kalau di luar ini. Nah, ini mungkin yang terakhir Pak Rahmat dan Uin. Ini apa sih kira-kira harapan, khususnya harapan dari institusi kesehatan mobil khusus Kusuma Eding Rejo ini terhadap eksistensi sekolah sehat ke depan. Eksistensi. Ya. Oke. Wah, untuk eksistensi untuk sekolah SMP 11 khususnya untuk di depan untuk masalah kesehatan, jangan pernah bosan-bosan untuk mengajak, mendorong baik itu siswa, siswi ataupun guru-gurunya Bapak. Bahkan warga yang ada di dalam sekolah, baik siapapun yang berperan di dalam sekolah, untuk menggerakkan sekolah sehat di sekolah SMP 11. Artinya yang tadi disampaikan oleh Bapak, sama-sama akan menjadi susah apabila kita tidak pernah merasakan kenyataan itu dulu. Misalnya sehat itu kita menggembor-gemborkan sehat, tapi mereka tidak merasakan sakit dulu, ya tidak akan merasa kebutuhan itu tadi menjadi utama. Artinya kita menjaga supaya tidak menjadi sakit, maka itu sehat itu wajib begitu. Gimana Bu In, tambahan? Kalau di sekolah ada sudah sehat, berarti kantin sekolahnya juga harus sehat. Makanannya memenuhi nutrisi murid-murid yang ada di SMP 11 dan akan menjadikan murid yang berkualitas dengan pikiran dan badan yang sehat. Ya, meskipun dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah, itu ya. Terima kasih Pak Rahmat dan Bu In atas waktunya untuk berbincang-bincang santai tentang sekolah sehat. Yang mudah-mudahan ini jadi masukan dan juga inspirasi buat yang lain ya dengan wawancara ini. Oke guys, itu tadi perbincangan kita tentang sekolah sehat. Yang penting sekolah sehat itu intinya ada kepedulian bersama, baik tentang kebijakan dari sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan maupun siswa. Jangan dibawa lingkungan yang kurang baik di rumah dibawa ke sekolah. Harusnya lingkungan yang baik di sekolah ini dibawa ke lingkungan rumah, ya agar kita bisa hidup enjoy, hidup sehat, hidup aman, dan menjadi generasi emas yang diciptakan oleh bangsa dan negara Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih atas segala perhatiannya Pak Rahmat dan Bu In. Terima kasih waktunya sekali lagi. Saya dari Kota Madinah melaporkan wabil khusus dari UPT SMP Negeri 11 Pasuruan.